Kenapa namanya? Sementara kita pertama dari attitude. Oke, jadi nih buat kalian yang mau join. Ya, isinya tuh kita nggak cuma player aja. Makin kesini isinya kita ada VTuber, ada streamer. Oke. Langkah pertama di arena dengan semangat membara, hadapi lawan dengan kuat, bersama kita semangat. Dan itu dia pertunjukan yang istimewa dari Mas Handi. Luar biasa pertunjukan yoyonya. Iya, ini ada Mas Handi. Mungkin diperkenalkan juga siapa? Nici. Nici juga. Faris. Oke, nah diberikan dari U Gaming ya. Iya. Nah, mungkin pengen tahu dulu. Jadi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih bahwa sebenarnya Mas Handi kan main yoyo juga nih sebagai salah satu hobi dan bakat terpendam lainnya ya. Tapi ternyata ada pemain Tekken juga, pemain FGC yang ternyata jago juga nih main yoyo. Yes. Itu ada Reftik dari Kang dan juga RTM ya. Iya. Nah, mungkin buat kalian nih berdua, kapan-kapan kita bakal nih ya, kita tanya-tanya dan siapa tahu bisa muncul sini juga. Nah, kalau Mas Handi kan mungkin tadi udah nunjukin nih performance yoyonya, tapi mungkin selain bermain fighting game dan bermain yoyo, kira-kira ada hobi yang lain nggak sih? Kalau saya sendiri sih sebenarnya hobinya cukup sering banyak ganti-ganti. Banyak gitu. hobi. Wah, ganti-ganti. cuman datang ke komunitas, kalau komunitasnya masih jalan, ya terusin gitu. Nah, maksudnya apa tuh? Kalau masih jalan terusin itu apa? Ya ada beberapa hobi sih. Dulu saya Apa? sempat pertama tuh cosplay. Oh, cosplay. Terus sempat komunitas Yu-Gi-Oh dulu, baru cosplay. Yu-Gi-Oh-nya kartu? Kartu. Oke. Kartu, cosplay, terus baru lanjut yoyo, pen spinning, terus skill toys gitu. Kayak gitu-gitu sih. Yang paling aktif semuanya? Yang paling aktif sekarang udah nggak aktif semua. Cosplay juga nggak? Udah nggak? jarang-jarang sih. Jarang. Masih tapi jarang gitu. Oke, kalau Dici gimana? Selain fighting game ini ada hobi lain nggak sih? Kan siapa tahu seperti Hanikur nih. Aku hobi cosplay sih. Cosplay? Masih? Iya, masih. Wih, ini biasanya karakter apa? Biasanya sih yang Karakter. nggak terlalu gede sih, yang kecil-kecil. Jadi aku Ya. bisa mendalami karakternya juga gitu. Karena memang cosplay itu kan costume and play kan? Iya. Ya, secara harafiah namanya. Karakternya apa tuh kalau mau di-share? Biasanya sih yang kecil-kecil kayak Nahida, kayak Xiaoyu, yang tingginya nggak beda jauh dari aku lah ibaratnya. Biar impersonate-nya lebih gampang Betul. ya? Betul. Karakternya gitu. Soalnya kalau misalnya dia lebih tinggi atau gimana, aku ngerasa kayaknya Nggak bukan cocok. karakter aku Iya. deh, aku nggak bisa nih ngosplayin ini nih gitu. Udah lama cosplay? Belum sih, baru 2 tahunan. Oh, 2 tahun ini sampai dong. Iya, Senpai. senpai jauh ini. Waduh, lama banget ya. Kalau Mas Faris gimana? Selain hobinya fighting game, ada nggak hobi lain? Tidur, Mas. Siap. Ya, karena memang emang fokusin ke UU Gaming-nya aja. Oh gitu. Jadi kalau memang kegiatan yang di luar UU Gaming sendiri, ya hanya kerjaannya aja. Gitu. Kerja, saya kan sebagai guru ya. Oh, guru. Gitu, sebagai guru, jadi kalau misalnya sudah waktunya di rumah, ya udah nggak ada kegiatan lain gitu. Oh, oke. Jadi memang istirahat adalah bagian dari recovery yang sangat diperlukan ya? Iya, karena kayaknya sudah masuk usianya juga. Saya suka tidur dan juga berendam. Enak. Oke, nih kita kembali lagi ke jalur ya. Kita kan sebenarnya kan Arkanis kan memang kibatnya fighting game. Nah, mungkin bahas-bahas kita ini udah bahas hobi, tapi kalau fighting game sendiri, kenapa sih Handi tuh suka sama fighting game tuh kenapa? Sebenarnya kalau main fighting game sebenarnya dari lama ya. Dari nggak lama-lama udah Street Fighter 2 dulu, tapi pas di PC. Oke. Pas ini di Windows 95 kalau nggak salah. Buset. Nah, terus
Itu main pertama tapi cuman sering-sering main aja. Casual lah ya? Casual, belum terlalu tertarik. Tertariknya malah pas main GTA 4. GTA 4 yang R, ya, yang Lito punya dulu. Yang Windows lah. Nah, di situ cukup top up banyak. Waduh. Apakah Anda mendapatkan ranking lumayan? Lumayan, tapi belum tinggi banget sih. Oke. Kalau tinggi banget kan dulu Well banget, ya. Cakar Naga. Saya masih Cakar Macan. Oke, lumayan lah, masih cukup berbahaya juga itu. Iya. Tapi itu pay to win banget sih, Mas. Oh, jelas lah. Kalau kan gimana bukan sih? Iya. Itu karena begitu beli aksesoris sesuatu terus bisa combo lanjut. Get M itu tuh arena gitu kan? Kayak Smash kan? Iya, kayak Smash, Ya, tapi 3D. 3D. Terus akhirnya bisa bercantol kayak Tekken dan lain-lain itu gimana? Kan jauh tuh Get M sama yang lain. Nah, dari GTA 4 ketika ada combo-combo yang juggling, begitu dipinjemin PSP teman saya pas Tekken 6, loh ternyata bisa juggling juga. Oh, awalnya tahu juggling dari Get M, terus akhirnya korban berikutnya Tekken nih. Iya, Tekken 6, Tekken Tag nggak main, langsung Tekken 7. Oke. Dari situ akhirnya fighting game banget tuh setelah Get M dan bisa juggle di Tekken. Ya. Tapi ada selain Tekken ada main nggak? Gimana nggak? Ada lumayan banyak kalau fighting, lebih dikenalkan sama Faris. Oh, diracunin ya. Ayo main juga gitu. Buru apa sih? Nah, itu sih kalau mobile juga ada yang menarik yang Apa buat tuh? Skullgirl. Mobile. Oh iya, Ada dia yang di versi mobile. dokumen mobile juga ya. Oke. Ya, itu sih. Kalau saya menariknya yang mobile itu ya. Oke, siap. Kalau Michi berarti duluan cosplay apa main game? Duluan cosplay, tapi hampir bareng sih sebenarnya. Berarti main game baru banget dong? Main game tuh yang beneran serius, beneran nyoba. Kayak aku mau coba bisa nih main ini tuh baru di Tekken 8 sebenarnya. Tekken 7 nggak? Tekken 7 aku main tuh akhir-akhir banget. Tapi Iya kan itu memang kayak kayak kenal sama casual. Timu ini di Tekken 7 kan? Enggak, aku justru awal main Tekken tuh di Tekken Tag 2. Di Tekken arcade-arcade. 2. Di arcade. Tapi itu mainnya kayak sebagai hiburan doang gitu. Iya, Kayak dari hobi. iseng nyoba, temanku ngajakin gitu kan. Aku kan sering ke arcade tuh. Nah, temanku ngajakin, coba yuk ini. Nggak taunya ketemu Tanu. Belajar lah ke situ. Tapi ya balik lagi cuman asal main doang, asal bisa juggle ya udah gitu. Oh, tapi dari zaman arcade udah bisa juggle? Udah. Oh, berarti udah lumayan serius lah ya. Maksudnya kayak Tapi buat bukan nggak gamer. yang sampai Nggak make kompe up lah. segala macam, nggak kompe tuh nggak, belum Oke. banget. Terus sejak ke arcade hilang, aku nggak ada device jadi nggak main. Oke. Makanya 7 tuh baru nyoba di akhir-akhir banget. Oke. Baru seriusnya di 8 gitu. Oh, jadi ini game yang gimana? Game fighting pertama yang lebih lagi setelah Tekken Tag 2? Nggak ada. Oh. Tekken Tag 2 pertama banget. Oke. Kalau Faris nih dari kapan? Dari TK saya main Rek. fighting game. Iya, dari TK beneran. Nah, terus yang Jadi yang pertama banget game yang dikenalin dulu itu Tekken 3 sama Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Yang dimana itu pertama kalinya saya kenal Street Fighter dari situ. Dari yang Marvel Super Heroes versus Street Fighter itu kemudian lanjut lagi ya Mortal Kombat tahu lagi, terus kemudian Guilty Gear, kemudian juga ya seri-seri Street Fighter lainnya gitu ya. Tapi itu masih sekedar ya udah main aja gitu. Karena emang suka fighting games karena juga ceritanya menarik gitu ya. Tapi yang paling melekat memang Tekken. Oke. Gitu. Terus mulai ke arah fighting games yang udah mulai modern tahun 2017-2018 itu udah mulai ngerti cara mainnya gini, cara juggling gimana, cara Oke. combo kayak gimana itu udah mulai ngerti. Terus ya Guilty Gear Xrd, terus kemudian Tekken 7. Nah itu barulah mulai seriusin lah. Seriusin terus coba ikut turnamen dan segala macam. TK tuh yang ngajak main siapa? TK. Iya. Itu yang kenalin ayah saya. Nah lucu nih, kalau kemarin tuh beberapa tahun iya. sebelumnya kayak gitu tuh. Tantenya, omnya, ini papanya. Iya, betul. Jadi yang dulu pertama kali mengenalkan saya game justru orang tua saya. Tapi papanya ini gamer. Dulu ya. Jadi, tapi jadi main Casual aja. Kan. Terus kayak, Faris, aku punya game baru. Gitu juga sih. Jadi emang dikenalin dari situ. Oke. Betul. Terus tapi waktu main sama Papa juga mainnya hiburan doang. Hiburan doang ya? aja. Akhirnya mulai kayak tahu-tahu serius tuh dari mana? Kayak dari komunitas apa gimana? Dari cari-cari sendiri sih sebenarnya. Oh, oke. Dari majalah game, dulu kan Oke. masih ada majalah game, terus kemudian dari YouTube juga, ada trailer fighting game baru, coba dicek, coba mainin kayak Soul Calibur segala macam. Nah itu kan dari situ mulai nyoba-nyoba banyak fighting game lah. Kalau non fighting game main nggak?
Main. Apa? Main. Kalau saya dulu sempat punya tim e-sport. Wih, Tim e-sport, Dota sih. Waduh, respect. Namanya? XLS. Nggak terkenal. Apa yang benar? E-sport jaya. Jaya. Jadi main Dota dulu. Dulu main Dota. Terus Tahun berapa tuh? dari perpindahan Dota 1 ke Dota 2 tuh, terus iseng bikin montek video terus sampai masuk Dota Cinema kayak gitu sih. Terus makin lama Dota makin ditinggalkan karena ribet. Oke. Waktunya juga nggak cepet. Akhirnya akhirnya balik ke fighting game. Oh, jadi sempat kayak Wanda ganti nih, sempat main fighting game sama Dota tuh selang-seling. Iya, sempat kayak gitu fighting. Nah, kalau sekarang berarti ada game yang dimainin selain fighting game? Kalau sekarang sih game HP sih palingan. Game HP-nya apa? Game HP saya lagi keranjingan Pokemon TCG. Waduh, luar biasa itu memang. Hati-hati nanti ya kalau ada fitur-fitur berbayar gitu ya. Iya. Apa lagi nge GTM. Untungnya yang ini developernya cukup baik hati, jadi belum. Jangan percaya. Namanya Pokemon itu nanti ada waktunya Anda akan diserap habis itu uangnya. Nanti ya. Tunggu. Jangan gegabah. Oke, berarti Pokemon. Pokemon. Sebelumnya sih ya Yu-Gi-Oh juga sering. Master dulu atau yang mana? Dulu sih saya mainnya kan yang turnamen offline dulu. Terus baru yang deket itu dulu sempat Master Duel yang paling baru. Tapi saya lupa yang dulu sebelumnya apa ya, GU Pro apa-apa. Jadi yang terakhir nih pokoknya yang paling keranjingan Pokemon ya. Kalau Nici apa yang lagi dimainin sekarang bukan fighting game? Sekarang yang non fighting game itu Mobile Legend. Wih, terus juga. Selain itu otome game sih kebanyakan. Otome game ya, oke. Iya. Siap, kalau Faris? Kalau saya sih biasanya game-game single player yang action biasanya. Devil May Cry. Terus pokoknya game petualangan kayak Elden Ring, Dark Souls itu main. Oh, berarti main lumayan banyak ya, variatif. Banyak. Nah, sekarang lagi nih kalau kita main mesti main Tekken 8 ya. Tekken 8 tuh pakai kontrolnya apa sih? Kalau saya karena dari Steam dan awalnya dari Dota ya keyboard. Xbox itu ya? Keyboard, makin sih ya Mixbox. Oh, keyboard dulu baru Mixbox. Oke, Nici. Mixbox. Alasannya kenapa? Karena lebih enak aja sih. Sebenarnya dulu tuh awalnya pakai arcade, dingdong. Nah, karena awalnya dari arcade kan. Nah, terus dari situ karena Tekken 8 nggak semua PS bisa arcade aku pakai gitu kan. Jadi sempat bermigrasi sedikit ke DS gitu. Kayak kepaksa bisa DS gitu. Tapi abis itu akhirnya nyoba-nyoba Mixbox, Hitbox dan lain-lain. Akhirnya cocoknya di Mixbox gitu. Belajarnya nggak lama? Nggak terlalu sih. Hebat tapi. Kalau Faris? Kalau saya pad player. Emang pakai stick aja dari dulu. Padnya masih DualShock apa DualSense? Kadang masih DualShock, tapi kadang-kadang coba ngebiasain pakai DualSense juga. Oke, soalnya kan banyak kontroversi kan DualSense nggak enak buat main fighting game, tapi yang jago-jago tanya pakai DualSense semua. Iya. Ya mungkin karena memang kurang cocok aja sih, belum cocok. Oh, maksudnya kalau DualSense berat banget kan, kalau DualSense kan lumayan enteng. Lumayan enteng. Ya. Oke, nah kalau misalnya kalian kan udah lumayan main fighting game, pasti kan ketemu banyak orang gitu kan. Ada nggak sih ketemu pemain yang nyebelin gitu? Kayak nyebelin tuh kayak mainnya nyebelin gitu. Bisa tuh nyebelinnya kayak gimana? Maksudnya kayak nggak suka main sama orang yang begini. Apa ya? Jadi in general bukan playernya ya. In general ya. Tipe-tipenya pemain yang nyebelin itu apa sih? Kalau saya yang nyebelin itu yang biasanya sotoy. Sotoy. Si paling tahu ya gitu. Padahal nggak bener gitu. Iya. Yang kadang anehnya saya lagi ngeliatin tiba-tiba ngajakin ngobrol. Ini kayak gini loh. Oh, ya. Ya, aku nggak butuh info itu sih. Memang aku nambah informasi sekali gitu ya. Oke, kalau Nici? Sama sih. Sotoy. Nyebelin yang ganggu ya? Lebih ke yang suka tiba-tiba aku nggak nanya nih. Kayak biasanya aku bisa nanya tiba-tiba. Iya, kalau Nici pengen tahu mungkin nanya lah ya. Kalau ini apa sih, ini kok bisa gini, kok bisa gitu. Itu biasa aku nanya tuh. Cuma kadang ada aja tuh orang yang kayak tiba-tiba ini tuh tiba-tiba gini loh, terus kayak aku tidak bertanya kayak. Oke, berarti annoying-nya mirip-mirip ya. Kalau Faris? Yang suka nge-tibag sih. Oh, kelakuan buruk. Kelakuan buruk yang... Apa ya kamu guru ya? Oh, saya nggak suka nih. Orang-orang berkelakuan bermental seperti ini. Langsung saya SP biasanya.
Serem. Gitu. Jadi memang itu offline maupun online. Kebanyakan emang online sih yang kayak gitu. Tapi biasa kalau menghadapi orang seperti itu cuman treatmentnya nggak suka tapi apa sampai konfront? Nggak sampai konfront sih. Oh, jadi dipendam dalam hati karena dia. game sendiri kan udah ngasih fitur blok, ya udah blok aja. Oh iya, nggak terprovokasi ya, santai aja. Santai aja lah. Nah, kalau ada kan nanti tipe-tipe pemain nih. Iya. Nah, kalau gamenya sendiri nih, kan ada kan jurus-jurus kan bervariasi nih. Iya. Ada nggak sih jurus yang buat kalian tuh, nyebelin banget? Apa ya? Dari dulu, Handi dulu kalau ada. Sebenarnya sih kayak saya nggak pernah sampai, ini nyebelin banget sih. Oh, nggak ada. Kecuali dulu pas Gita Ampet bro. Gita Ampet tuh ada satu aksesoris, saya lupa, tangan bayangan gitu loh. Itu tuh sampai orang minta di nerf, tapi nerfnya lama banget. Akhirnya ya udah. Seperti season 2 sekarang ya? Hah? Seperti season 2 sekarang dong. Saya kebetulan belum ranked ya. Jangan. Nanti emosi. Kalau Niji ada nggak sepanjang sejarah main Tekken nih jurus-jurus yang sebel-sebel tuh apa aja? Ya setup lucu sih. Yang kayak tiba-tiba D4 ya RA, orbital RA. Aku nggak tahu sumpah itu kok bisa kepikiran kayak begitu gitu. Yang main out of the box itu ya? Iya, yang out of the box. Kena lagi. Asli. Kalau yang paling baru sih move barunya Jackson udah sih. Tapi itu sih akan segera di-patch kan? Karena itu semoga dibenerin sih. Iya. Pasti sih itu karena 2 itu doang kan ya bakal dibenerin. Itu sama satu lagi tadi apa? Paul punya unblockable kan? Iya. Ya, itu sejarah fighting game itu seharusnya memang nggak ada jurus yang boleh unblockable secara sengaja. Kecuali itu setup yang lepas itu kan lain cerita. Kalau ini kan guaranteed. Nah kalau Mas Faris, karakter apa nih yang nyebelin jurus-jurusnya? Jurus ya, kalau jurus dari Tekken ada satu Yoshimitsu, itu flashnya. Waduh. Itu flashnya saya nggak suka. Yeah. Kalau ada beberapa konten dari media kayak pas gitu, saya bilang kayak kata apa benci, jawabnya semua Yoshimitsu. Sama satu lagi Guile di Street Fighter. Waduh. Karena kalau orang bilang kalau di Sonic Boom lompat aja. Nah, itu yang kasih advice siapa? Aduh, saya nggak bisa ngomong itu namanya. Itu advice bohong itu. Kalau lompatin, iya, makanya flash gitu kan ya. Jadi Sonic Boom perfect boom lagi gitu kan. Itu timingnya harus tepat banget ya kalau untuk kita bisa serang balasan gitu. Jadi ya ini kapan gue nyerangnya gitu. Jadi itu kalau apa yang ngasih bilang ya pas Sonic Boom lompat kurang tepat. Yang tepat adalah pas dia Sonic Boom, pas lu tahu di Sonic Boom lompat. Jadi jangan nonton dulu. Iya, betul. Nebak. Iya. Nggak ada tuh namanya nonton dulu lah, bohong. Di prank kamu. Itu hanya doktrin. Itu hanya itulah. Iya. Jadi 2 itu. Iya, 2 itu sih palingan. Oke. Nah mungkin sebelum kita masuk ke segmen berikutnya kan udah ngobrol-ngobrol sama kalian nih pemain aus lah ya. Boleh kita minum dulu ya? Boleh. Ini apa nih? Ini ada namanya mood. Wah. Ya, biar enaknya di mood gitu kan. Ini alokasinya ada di Tanah Jakarta Selatan, lokasi ada di sini. Ada yang suka kopi boleh, ini non kopi nih. Minum ya. Seger. Lanjut ya kita ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal personalnya kalian nih, masing gitu ya dari perwakilan UU. Pengen ngobrol tentang UU gaming ya. Wah. Nih berat dong, seberat. Panjang nih dong. Kenapa namanya? Oh ini pencetusnya. Dia founder, saya co-founder. Jadi pertama kali itu memang UU gamingnya awalnya dari saya sama teman-teman kuliah. Gitu. Jadi kita dulu itu lagi seneng-senengnya main Tekken 7 dan coba nih nyari turnamen gitu, nyari turnamen. Terus ada satu turnamen yang dimana dia itu turnamennya tag team. Oke. Waktu itu kalau nggak salah Mas Bram pun juga ada. Iya. Ya, jadi tag team. Nah, terus kita mesti pakai nama tim gitu pakai ya. Nama tim kan. Terus kita nama timnya apaan ya? Nah, kebetulan pas pada saat itu kita lagi ngefans banget sama tim UYU. Ya, UYU kan. Udah kita paroin aja UU gitu. Nah, terus yaudah tuh kita pakai gitu kan. Nah, selama tanding di sana yaudah kita pakai nama UU Gaming itu kan. Terus kemudian kenapa akhirnya kita sampai sekarang nih gaming, nah, akhirnya ketemu sama Mas Andi, kebetulan di tempat yang sama itu juga, kan, terus diajak sama Mas Andi, ini kalau UU Gaming mau dilanjutin dan diseriusin mau nggak nih, gitu.
gimana nih, terus dia cerita visi-misinya Mas Andi lah. Visi-misinya gimana nanti cara-caranya dan segala macem. Nah, ya kan yang tahu Mas Andi gitu. Karena ya udah. Nah, setelah itu langsung kepikiran logonya sama kenapa pakai logo UU, logo UU-nya itu serigala ya. Betul, itu juga pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Kenapa? Itu karena apa ya, pada saat itu emang spontan sih, spontan. Memang spontan kalau biasanya kan kalau logo e-sport itu kan hewan ya. Naga. Ada ular kayak gitu-gitu. Nah, apa hewan yang bunyinya Hah? Apa hewan apa yang apa? Yang ada bunyinya gitu loh. Maksudnya bunyinya. Gitu ya. Gitu jadi gitu. Gitu. Ya kan kalau sih kan emang gitu kan. Oh iya. Kita agak plesetin dikit lah. Oh jadi sih kayak gitu. Emang begitu, awalnya begitu, spontannya begitu. Agak jeneng ya. Ya, pada saat itu udah langsung kepikiran lah itu, udah langsung bikin logonya. Itu masih coret-coret aja. Berarti ilustratornya Mas Faris sendiri? Iya, enggak, jadi bukan saya sendiri. Jadi waktu itu ada saya berempat. Ada sebutin nama aja lah ya. Hanif, ada Mas Zul, ada Roku. Nah, ini mereka yang nemenin saya juga gitu. Waktu awal. Mereka bertiga pada sekarang ini memang nggak bisa lanjut lagi. Udah nggak aktif lagi lah. Jadi memang ya akhirnya berlanjut sampai sekarang ini. Berarti awal mulanya itu ya. Jadi yang 2018 cuma sekedar nama tim kita gitu. Akhirnya sekarang udah melalang buana ke jenjang yang lebih serius. Itu keren. Nah, terus pengen tahu juga kalau sekarang kan member itu udah berapa sih? 30 lebih sih. 30. Itu kalau dijadiin satu kelas juga bisa sih. Bisa. Talent. Wih, jadi ini sebenarnya UU tuh apa sih, boleh jelas juga? Mungkin secara kan sekarang ini udah banyak nih kan, ada pemain kompetitif juga, sering bikin event juga. Jadi kalau orang mendefinisikan UU tuh ada bahasa yang lebih tepat kan dari orang yang masuk kata langsung? Sebenarnya buat ke arah bahasa itu saya nariknya agak panjangan. Boleh, silakan. Kita punya 5 hari. Wah. Kan di sini. Nginep dong. Jadi balik ke cerita yang tadi, ya. Pas teman-teman dari UU itu bikin itu, saya kan juga di situ tuh. Kebetulan saya juga dapat tim random, karena pas itu saya ke situ nggak tahu sih. Jadi dari turnamen tag team, saya dapat tim random. Nah, tim randomnya ini kalau nggak salah, akhirnya kita misah karena kita kalah duluan. Nah, begitu saya turun, saya ngeliat nih ada tim yang udah kalah tapi masih seru-seruan nongkrong. Saya iseng nanya, ini apa gitu, tanya UU. Ternyata mereka tuh kalian tuh lu belum gitu. Belum. Jadi mereka kayaknya seru aja walaupun kalah tapi seru. Emang gitu fighting game ya? Iya. Nah, dari situ saya tertarik nih. Gimana kalau kita awalnya iseng dikit lah. Iseng lah gitu. Siap. Berapa kita lama-lama jadi tim e-sport. Awalnya tim e-sport dulu nih, langkah pertama. Langkah pertama di itu yang namanya gaming. Sebenarnya soalnya banget langkah pertama di mana? Di arena. Kita punya lagu Mas, itu kalimat pertamanya. Punya lagu beneran? Dijual? Enggak. Ya, terus. Nah, itu dari situlah kita jadi tim e-sport. Jadi kepikiran apa aja sih tim e-sport pada umumnya pas itu Mobile Legends ya paling gede. Iya, betul. Kita lihat, kita ATM lah coba. Mereka butuh apa. Ternyata salah satunya butuh sosial media. Terus desain grafis yang apa sih namanya ya? Proper. Terus ada BA, ada apa gitu. Terus lama-kelamaan sambil berjalan gini-gini ternyata isinya tuh kita nggak cuma player aja. Makin di sini isinya kita ada VTuber, ada streamer, terus ada caster, ada cosplayer, ada idol, terus ada juga yang terakhir ada DJ. Jadi kesini kita jadi talent agency. Jadi nggak cuma fighting game. Ada unsur fighting game-nya. Kebetulan kita disatukan oleh fighting game. Loading. Oke. Berarti intinya yang suka fighting game, tapi ada agensinya juga. Yang dimana ada semua tadi ya. Ada talent, ada idol, ada cosplayer, ada DJ, segala macam. Pokoknya semuanya ada ya. Dan semuanya disatukan
fighting game. Oh, jadi minimal mereka semua main fighting game. Yes. Yes. Oh, berarti 31 talent nih. 30 30 berapa ya? 30 lebih sih. 30. Sampai nggak hafal. Ada yang di announce sih. Ada yang belum muncul, Pak. Waduh, berarti perekrutan talent ini gimana caranya? Wah. Wah. Ya kalau rahasia dapur nggak apa-apa juga sih. Maksudnya kayak Bapak-bapak, ini silakan. rahasia di nanti Kalau Nici kemarin tuh berarti juga. testimoni. Aku kebetulan diculik sih. Waduh. Jadi kemarin tuh ketemunya nggak sengaja lagi di event. Aku tuh lagi ngejar mau ketemu lihat cosplayer internasional sebenarnya. Oke. Yang kebetulan buat mereka sama UU tuh seberang-seberangan. Oh, Iya. di ICC bukan? ICC ICC. yang Indonesia 2022 November. Iya, Buabut kan? Iya. Yang sama Desina tadi. Iya, betul Iya. yang itu. Nah, kebetulan di situ ada Tekken, aku sambil nunggu. Aku lihat antrian tuh udah kayaknya aku nggak jadi deh, aku mau melihat dari dekat aja gitu. Kan kebetulan mereka di seberang nih, buka Tekken setup. Ya udah aku main. Aku dapat main Tekken, aku bisa lihat si cosplayer internasional itu juga. Win dong. Nah, Nggak dapat merchandise, dapat lihat. nah terus kami dapat laporan. Tadi yang cewek mainnya bagus tuh. Oh, waduh. Langsung. Ya, Apa terus kayak lama culik. dari sana ketemu terus tuh sama U. Ya udah masuk sekali Iya. diculik aku. Oh. Nanti kalau mau jadi U, siapa diculik U ya? Atau ada yang mau disamin? Daripada gue nyampein bahasa begitu, ada yang mau diluruskan nggak? Atau bener, diculik aja, diculik. Oh iya, silakan. Pertanyaan ini sering muncul di DM Instagram. Nah, selanjutnya klarifikasi nih. Iya, soal klarifikasi nih. Klarifikasi. Apa, diculik? Baru minggu ini udah ada 2 orang yang nanya. Oh iya, siap. Nah, jadi intinya sementara kita nggak buka open recruitment. Oh, jadi saat ini udah terlalu banyak, jadi mungkin menunggu saat lebih lanjut ya? Saya lebih lanjut, terus ketika udah settle mungkin bisa. Sementara kita pertama dari attitude. Oke, jadi nih, buat kalian yang mau join, Ya. dengar kata-kata co-founder, ya gitulah. Co-foundernya ini. Yang pertama dari attitude, yang kedua ya dari itu tuh nggak bikin masalah lah. Oh, punya itu yang berkelawan baik lah ya? Ya, kawan baik, nggak perlu SKC kan. Buset. SKCK buat apa? Badan negara soalnya. Sebenarnya itu, terus lainnya yang penting member kita nggak ada yang crash sama yang mau join. Oh, nggak ada inilah ya, nggak ada beef, nggak ada personal, nggak ada Yes. nggak ada drama-drama apalah gitu. Iya. Oke, Biasanya oke. kita punya ritual sendiri, misalnya ada orang mau join nih. Misalnya dari saya nih, saya mau rekomendasi nih orang ini mau join. Meskipun nggak ada yang punya masalah nggak sama orang ini. Kalau ada, ngomong. Oh, jadi ibaratnya dikurasi dulu, Iya. terus sama member talent UU ini, apakah ada yang punya masalah atau nggak dengan orang ini gitu ya? Yang kalian juga pasti belum tahu kan awal-awal kan. Nah, itu membantu background check juga ya. Iya. background check. Betul. Background check. Background checknya kita juga, ya mungkin kesannya kayak main-main, tapi kita cukup serius untuk background Nah, kalau agensi lumayan lah, harus serius gitu. Itu sih. Betul. Berarti bisa dibilang memang jatuhnya UU ini agensi ya untuk kayak misalnya activation, fighting game segala macam, bisa dibilang seperti itu. Iya. Ya. Oke. Tim e-sport Rakapi. Ya, talent agency juga. Nah, tapi secara apa nih lini tuh apa aja? Jadi ada player, Ada player, ada apa lagi cosplay. ada cosplay, YouTuber, Oh. streamer, idol, caster, Yang tadi pokoknya itu semua ya. Oke, siap. MC, bos. Wih. Nah, Merangkap. dengan mungkin awalnya iseng-iseng, sekarang serius jadi agensi, mungkin bisa dibilang biggest achievement menurut kalian deh sampai saat ini. Kira-kira secara konsensus nih jawaban kalian nih apa sih yang pernah dicapai sama U sampai detik ini? Kalau buat saya ya, ini kan bisa beda-beda. Iya. Kalau buat saya sih ada 2. Yang pertama adalah UU bisa jalan sebagai player dan sebagai non-player. Jadi ini bisa jalan dua-duanya nih. Menurut saya itu achievement yang oke. Yang player emang bisa jadi arah pro beneran. Yang jadi non-player juga dapat kerjaan juga dari kita. Oke. Terus yang kedua, achievement terbesar saya sebenarnya ini project dari pertama ngobrol sama Paris punya event pop culture sendiri. Nah, kebetulan tahun lalu kita bikin event UU Gaming Fest di Teras Kota. Nah, mungkin pop culture ini bisa didefinisikan. Sebenarnya tuh isi yang diharapkan UU tuh apa sih? Outputnya apa?
outputnya adalah sebenarnya gini. Wah ini jadi agak saya bingung biar mempersingkat. Jadi intinya fighting game ini kan salah satu bagian dari pop culture. Ya. Di atasnya kan ada video game. Ya. Nah, biasanya video game ini ada irisan sama yang hobi-hobi lain ini kayak cosplay dan lain-lain. Ya. Nah, dari saya sih melihatnya dari teman-teman yang ada di sini nih kan kebetulan pop culture, jadi kita bikin event pop culture di mana teman-teman yang punya talent ini bisa perform atau bisa ngelihatin talentanya masing-masing. Oh, oke. Nah, kebetulan di UU Gaming Fest idolnya juga kita dari kita, juga ada DJ-nya dari kita, streamer-nya dari kita, hostnya dari kita. Berarti kasarnya gini kan, bikin satu IP, si UU Gaming Fest ini, yang isinya adalah keandalan kalian untuk mereka bisa perform. Betul. Oke, dan itu sudah terjadi tahun lalu. Tahun lalu di UU Gaming Fest. Kebetulan juga secara pro player juga yang juara juga dari UU. Oke. Jadi lumayan 360 ya. Oke. Tapi tadi ini pengen jadi something yang berkesinambungan kan? Yes. Kita mau jujur ini kita bakal lebih serius lagi sih. Karena siapa tahu kita bisa jadi ke arah lebih serius ke ada badan hukumnya. Oke. Dari komunitas ke PTU Cuan Selalu gitu ya. Boleh tuh jadi nama. Waduh. Ide bagus. Royalty. Oh iya bener juga ya. Oke. Nah, tapi kalau dengan sudah banyak kayak roller coaster-nya kan, perjalanannya itu kan. Gimana nih? Maksudnya setiap kali kalian merintis itu ada kendala-kendala yang dialamin nggak sih? Paling kalau kendala ya pastinya kadang-kadang mungkin setiap anggotanya punya banyak beda pendapat lah ya. Banyak kepala ya? Ada bentrok dikit. Ya. Tapi kan itu alhamdulillahnya bisa kita obrolin baik-baik. Ada jalan keluarnya dengan solusinya juga ada betul. gitu ya. Jadi yang artinya tidak merugikan. Ya konsensus secara bersama lah. Maksudnya betul. intinya Kan, mengambil secara mufakat juga kan. Mufakat juga. Terus pokoknya kalau ada apa-apa kita selalu ngomongin gitu. Selalu dirapatin kalau misalnya ada yang jadi unek-unek gitu. Karena kalau nggak gitu mungkin susah banget gitu ya. Karena kan lagi-lagi juga beberapa dari anggota kita kan ada yang di luar Jabodetabek juga. Gitu. Ada yang jauh lah. Iya. Di luar negeri juga Ada. Ada juga. Siapa tuh? di Jerman. List lain. Kebetulan lagi studi, Bintang. lanjutin studinya. Artis. Enggak. Namanya Bintang malam bilang. Bintangnya dokter. Yes. Kirain siapa? Lagi lanjutin studinya di sana, jadi dokter ya. Gitu. Nah itu kalau dari komunikasi kita alhamdulillah selalu lancar lah. Oke. Berarti lebih ke internal dong faktor kendalanya. Kayak banyak berbeda pendapat gitu. Terus dari eksternal nggak ada? Kalau dari eksternal sih palingan dengan kompetitor kita lah ya. Mungkin kompetitor. Ya kalau emang running di bisnis kan juga ada kompetitor. Iya. Ya nggak masalah. Nggak masalah sih. Berarti sebenarnya kalau kendala lebih ke internal ya, konflik internal gimana cara kalian mengatasinya gitu kan? Iya. Itu sudah solve juga anyway. Iya. Oke. Nah kalau plan kedepannya kira-kira apa? Ya plan kedepannya sih yang jelas secara jangka panjangnya. Yaitu tadi yang saya bilang dari kita sih kalau bisa ke lebih serius. Kalau possible bisa jadi badan hukum sih bagus banget. Terus juga kita ada beberapa timeline yang harus kita kerjain juga. Salah satunya kita juga bentar lagi mau launching website. Terus juga mungkin pas video ini website sudah ada ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terus juga nanti kita ada beberapa event-event yang memang support dari talent-talent kita. Ya itu sama. Oh iya, wah ini nanti dulu. Terserah. Sebenarnya sih bakal ada kolaborasi antara DJ kita sama idol kita buat nyeriusin lagu kita. Yang tadi langkah pertama itu. Ya. Gitu. Terus kan kalau nggak salah juga UU juga punya satu tim sister company gitu ya, kayak semacam tim buat cewek-cewek namanya If, betul nggak? Iya betul. Nah ini salah satunya anggotanya Michi nih. Ini ketuanya. Gitu, siap. Mewakili ketua dari tim Ciwi-Ciwi ya. Siap. Nah mungkin dari Mas Andi ada lagi yang pengen disampaikan ke para penonton, pemirsa?
penonton. Apa tuh? Kenapa tuh? Sebenarnya sih gini, kalau dari UU sendiri kan kita punya beberapa tagline dan kebetulan di tahun ini dan tahun kemarin masih sama, kita punya communication line fighting game itu fun. Oke. Dimana kalau kita pas awal main fighting game dan mau seriusin itu karena fun, jangan sampai funnya itu hilang. Oke. Jadi dari situ kita mau beranjak buat selanjutnya sih biar lebih seru-seruan aja komunitasnya. Oh, jadi pengen funnya dikedepankan ya? Terus juga semoga karena adanya if nih, sebenarnya if nih kita ada sub sendiri. If ini sebenarnya nggak cuman cewek doang. Oke. Tapi kita berharap if ini jadi safe place buat teman-teman cewek buat main game di game yang populer di cowok. Safe place maksudnya gimana? Jadi dia merasa nyaman main game ini. Oh. Soalnya cukup sering ya mungkin ya karena ini kan kalau Fer ngomong kan game Tekken terutama ya kan kebanyakan pemain cowoknya nih. Banyak Begitu ada banget. cewek datang tuh kayaknya lumayan dapat treatment yang berbeda nggak sih? Iya. Kayak gitu kan, yang nggak enak lah gitu. Biasa tergantung sih, tergantung cowoknya ya. Iya, Jadi karena ada it's either yang tiba-tiba di-treat baik banget atau tiba-tiba di-treatnya side eye banget gitu. yang ya Jadi kebelah tuh betul. antara crowd cowoknya. Ya. Dan pokoknya intinya membuat tidak nyaman lah. apalagi sampai yang creepy kayak Oh iya itu. nah itu yang kita dari UU juga kita punya tanggung jawab kalau ada yang sampai kayak gitu dan if-nya nanti ngomong gitu ada apa kita coba jagain. Oh, nah berarti ini buat cewek-cewek jangan ragu ada if UU ya buat tempat jadi safe place buat kalian nih. Kalau mau main game fighting aman, banyak setupnya. Merangkap. Prit gitu. Oke. Sip. Nah, kita punya today's topic. Today's topic hari ini adalah karena tadi UU ini punya plan yang sangat panjang untuk ekosistem fighting game. Kira-kira apa sih yang akan UU lakukan untuk membesarkan ekosistem fighting game Indonesia? Ini pertanyaannya makin berat. Oh jelas lah, kan kalian pionir ya. Waduh pionir. Enggak. Pionir dong. Kita mengaku kita bukan yang pertama. Ya. Tapi kita berusaha menjadi yang terakhir. Sip. Lanjut. Sebenarnya sih Ekosistem. gini, kalau buat saya sendiri, saya ngajak Faris awal itu buat serius tuh bukan cuman serius doang. Ya. Pengen hype aja gitu, pro team atau apa enggak. Oke. Tapi dari situ awalnya saya pengen sayang sama fighting game ya. Oke. Percuma, ini pengalaman aja. Iya. Percuma kalau udah pro, tapi komunitasnya mati. Sepi lah. Sepi. Saya punya pengalaman, ada yang udah berusaha pro tapi komunitasnya akhirnya mati. Oh. Apa tuh? Wah, nggak bisa. Oh ya udah. Tapi saya punya pengalaman, berarti cerita Anda gitu. Kan cerita mau cerita. Kalau nggak punya nggak apa-apa juga sih. Santai. Lanjut. Ya, intinya sih gitu. Jangan sampai ini komunitas fighting game nih jangan cuma stuck gitu aja. Makanya saya ngeliat Mas Bron juga perjuangannya untuk fighting game ini jauh. Luar biasa. Saya lihat dari Mas Bron juga, wah ini fighting game masa gini doang. Jadi saya ingin anggapannya mengawinkan fighting game dengan beberapa hal yang masih sejalannya dalam artian pop culture. Betul. Ya. Makanya saya pengen ngalih fighting game di event-event pop culture kayak event cosplay. Oh iya. Cosplay Indonesia. Jawabannya. Nah, event cosplay, event ibu, ya, Iya. event game juga Event yang di Jepangan lah. di Jepangan. Kibatnya ke arah sana ya. Iya. Siap. Begitu. Itu kalau dari saya sih karena awalnya itu makanya kita berharap dengan apa yang kita lakukan ke depannya intinya sih supaya ekosistem ini juga hidup. Oh, bisa nambah banyak user base, player base yang lain lah. Betul. Termasuk Siap. itu kalau yang untuk urusan offline untuk event, kalau yang online kita juga berusaha dari talent kita, dari streamer kita juga untuk kita intinya sih sama-sama gedein lah. Siap. Balik lagi percuma kalau misalnya tapi komunitasnya mati itu saya Oke. Itu pesan dari Mas Andi nih. Kalau yang lain ada mungkin mau nambahin atau sudah setuju? Setuju aja sih aku. Ya sebenarnya sudah sesuai sama yang disampaikan sama Handi tadi. Memang pengen merangkul semua lah ya, merangkul semua. Dan kalau dari fighting game sendiri memang kita pengen jangan sampai cuma Tekken doang. Wih, saya suka tuh.
Ya, jadi SF bisa, Fatal Fury bisa, Guilty Gear bisa, game fighting yang bahkan baru mau rilis pun juga bisa gitu. Jadi kita insya Allah sih sudah nantinya kalau misalkan kita punya perkumpulan, ada komunitas lagi, itu kita udah punya gamenya juga gitu. Jadi nanti orang mau nyoba bisa. Gitu. Jadi kan nggak cuma game itu aja kayak gitu. Gitu sih. Cuma Tekken, cuma Street Fighter. Berarti ditunggu aktivitas dari UU selain Tekken. Ya. Tekken gitu. Tekken udah paling sering soalnya tiap minggu ada turnamen, aku bosan. Masih. Nggak mau mungkirin Tekken ini yang paling ramai. Iya kan? Tiap minggu sekarang tuh ada turnamen loh, hebat. Cuman kita juga belum announce, seharusnya pas rilis udah announce ya. Wah, nanti tunggu kabar baiknya dari ada game kedua teramai setelah Tekken di Indonesia. Waduh, nanti ditunggu ya. Sip, kalau gitu. Sip. Layanan FGC Indonesia. Apa tuh, Jess? Oke, ini udah ada 1 miliar nih orang nanya. Oh, banyak banget. Sampai maghrib nggak selesai nih, Mas. Waduh, sampai teh. Yang pertama ada dari Plus Adi, ID. Langganan ya? Gimana menurut UU soal perkembangan scene fighting game di Indonesia? Iya. Silakan. Ya kalau ngelihat dari trennya sih jelas Naik ya. terutama pas sebelum season 2. Pertanyaannya emang kalau season 2 ada nggak rame? Nggak mungkin lah, game Indonesia. Iya. Nah, itu sih. Jadi makin kesini Makin trennya kesini makin naik. Terus ditambah juga adanya sosial media yang didukung, harusnya sih makin oke. Oke, berarti uptrend ya? Iya. Naik terus. Berarti konsensus semua jawabannya? Konsisten. Oke, konsensus. Bungkus Minces. Oke. Next, anak baik bersertifikat. Adakah divisi SF di UU Gaming? Wah. Nah, lo. Ada. Nah. Ada tapi orangnya belum banyak. Oh iya, belum banyak. Jadi mayoritas masih Tekken tuh. Dengar ya? Siapa playernya? Nah, mau spill nggak? Saya. Yang selagi untuk SF yang udah aktif sekarang itu salah satunya saya, terus kemudian ada Derulans, ada Dawn yang ada di Jogja, terus kemudian kebetulan ada juga yang baru main juga nih si If Cheesecake, terus ada Pisang, udah paling itu, sama ini Sunfeng. Iya. Nah, sorry nanya ya, tambahan. Oke. Cheesecake sama pisang. Itu main SF atau pelarian? Sebelum season 2. Sebelum season 2 udah nyoba sih. Kalau cheesecake belum? Sebelum Kalau Pisang? Cheesecake. Oh, barengan. Barengan. Oh, kalau yang nggak stream cheesecake. Dia struggle tuh. Aku struggle nih mau ke Gold. Kita bantu gitu. Mau bantu kita. Sebelum yang season 2 ini marak gitu ya. Jadi memang udah pengen beli sebenarnya gamenya. Oh. Tapi karena masih harganya masih mahal. Iya. Jadi belum Makanya belinya pas diskon aja. Udah paling bener. Beli pas diskon. Akhirnya udah beli dan katanya game bagus. Keren. Ditunggu. Nah, terus apa tuh? Ada lagi nggak? Terakhir paling ya, pertanyaan anonim. Oh, Wow. Apa tuh? Mungkin bisa nge-rank aja kali ya. Ranking komunitas fighting game Indonesia. Sebutin aja 3. Oh, sebutin 3 nama komunitas yang dia tahu gitu. Yang paling kuat. Selain UU. Jawabannya konsensus apa masing-masing? Masing-masing. Ayo. Waduh. Ada. Boleh sama jawabannya, boleh beda. Dari Mas Andi dulu. 3 komunitas yang paling kuat menurut Mas Andi. Boleh juga kalau nggak mau repot boleh juga, nggak salah. Ini pertanyaan yang 3 kayak nanya ini ya, top of mind-nya apa? 3. Oke, yang 1 Onyx, ya kan? Baru ada kan? Oh, boleh. Terus rival. Oke. Yang barusan tadi Kang. Oh, Kang. Andi jawabannya Onyx, Drival, Kang. Nici? Sama sih. Sama. Oke, sip. Bagus. Paling seru ya NJTC sih asik sih, kelihatannya asik. Oke. Aktif banget ya dia. Nah, terus. Yang kita joget bareng. Iya KTB itu kita pernah joget bareng sama KTB itu joget juga K-pop asik ya, tuh. joget K-pop ya. Nih, Ajakan mantap. anak KTB tuh. Waduh, gokil habis. Terus Kata buat baru. selain itu paling aku nggak tahu ya ini kehitung apa enggak karena
jujur buat aku pribadi Arcade Access tuh seru. Cuman playernya tuh nggak kelihatan, tapi lebih ke staffnya seru gitu. Jadi kita hitung aja disclaimer dulu ya, Arcade Access itu adalah wadah fighting game, kita bukan player juga sih. Boleh nggak dimasukin aja? Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Arcade Access unik, boleh. Susah kan? Sambil yang komunitasnya, komunitas daerahnya masih di iya. Paling unik. Tenhit. Tenhit, oh iya, lucu. Tenhit terus sih, Tenhit terus. Lucu. Di Bali kali? Bali. Denpasar. Namanya tuh keren. Mantap Tenhit. Terus Paijo. Di Jogja, kebetulan pernah ke sana. Ya. Dan anaknya asik juga. Tadi paling unik ya? Iya, unik. Terus ada apa lagi? Satu lagi? Udah tadi nanya yang pertama aja. Plus kru. Boleh dah, plus kru deh. Ya, plus kru ya. Kita sering ngajakin collab, konten. Nah, tadi 3 media paling unik, 3 itu dijawab ya. Udah jawab ya, Mices ya? Udah 9 menit lagi nanti aja lagi. Oh ya, udah buat pertemuan berikutnya ya. Oke, siap. Nah, mungkin kita mau nanya nih dari Arcade Access ya. Nanya ke Wu, karena kan salah satu dari bagian afiliasi komunitasnya Arcade Access nih. Mau nanya dong, sejak gabung ke affiliate nih, kira-kira ada merasakan benefit nggak dari kalian? Intinya sih semenjak ada wadah Arcade Access. Iya, boleh. Jadi kita jadi lebih terarah apa yang mau kita lakuin, termasuk event dan sebagainya, lebih terarah karena kan ada model sistem wine dan sebagainya gitu kan. Jadi kita komunikasinya sih harusnya saling mengenal, jadi lebih mengenal sama lain. Oh, mantap. Oke, kurang lebih itu ya testimoni dari Timu nih. Nah, ini pop quiz-nya. Nih pertanyaan, mana yang lebih penting, mabar atau turnamen? Jawab. Lebih penting. Iya. Mana? Ayo. Justru karena susah kita bikin pertanyaan. Saya bilang atau. Boleh. Kamu ini gimana? Pilih mabar atau turnamen? Semuanya berawal dari mabar. Berawal dari mabar. Ici apa? Mabar sih. Mabar. Karena fun ya? Yes. Iya, karena nggak ada pressure. Sesuai. Turnamennya juga fun. Iya. Siapa bilang garam? Emang kalau mabar garam? Nggak garam. Kalau ya udah gitu. Kalau anjing nggak dapat hadiah gitu. Iya sih. Oke, berarti jawabannya konsensusnya mabar. Mantap. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu nih hasil obrolan kita hari ini. Di Warung Fighting Game bersama UU Gaming. Yes. Nah, jadi kita pengen, sebelum kita tutup acaranya, kita pengen nanya nih, UU ini sebenarnya kedepannya mau ada apa nih? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mungkin ada yang mau disampaikan, dipromosikan? Oke, terdekat kita mau ada kerjasama buat event, turnamen umum, dan turnamen khusus untuk cewek. Itu di daerah Jakarta Timur. Keren. Nanti ini bulan apa nih? Ya pokoknya yang terdekat. Ya nanti Tungguin dulu aja. Masih banyak nih, udah banyak banget. Itu terus selanjutnya kita bakal ada turnamen arcade. Turnamen arcade. Dingdong. Yes. Oh, keren. Terus ya itu sisanya sih UU Gaming Fest 2020. Wih, itu. Bulan Juli. Mohon doanya. Untung ketabrak sama kita, kita kapan? Kita kapan ya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada. Oke, kalau gitu thank you banget. Jadi mungkin pengen kita lagi buat untuk subscribe dan juga like dan juga follow Instagram dari Arcade Access. Dan kita bakal undang tamu-tamu berikutnya di Warung Fighting Game. Jadi kita akan tutup dengan yel-yel kita ya. Nambahin lagi boleh, Pak? Boleh. Saya tidak lupa untuk mengingatkan, intinya kalau dari saya percuma kalau terlalu fokus ke jago tapi komunitasnya mati. Jadi saya minta ayo fokus ke jago dan fokus juga ke komunitas. Yes. Nah, jadi penekanan mana nih? Kan bilang sampai 3 kali. Yes. Bermanjur tuh habis itu. Ya. Begitu. Gitu. Siap kalau gitu. Oke, ini edisi Indonesia